Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita kembali belajar pada tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri, pembelajaran 4 muatan pelajaran PKN tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian Pancasila. Kira-kira anak-anak sudah tahu belum ya apa itu Pancasila? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau adab. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar. Nah, Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara, burung Garuda, yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Nah, dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Baik anak-anak, kita sudah mengetahui tentang pengertian Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sila pertama. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki simbol bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Pada sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Nah, kira-kira apa saja sih Bu contoh dari pengamalan Pancasila sila yang pertama? Contoh pengamalannya antara lain: pertama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Keempat, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kelima, tidak mencontek ketika ulangan. Keenam, selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketujuh, memanfaatkan tanaman dan hewan dengan baik dan bijak. Yang kedelapan, menjaga dan melestarikan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang kesembilan, tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan yang kesepuluh, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan suatu kegiatan. Nah, itu tadi beberapa contoh pengamalan Pancasila sila yang pertama. Nah, yang selanjutnya yaitu sila kedua. Kira-kira ada yang tahu bunyi sila kedua? Ya, benar sekali. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol rantai emas. Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan. Sila kedua mengajak kita untuk bersikap saling mencintai sesama manusia. Nah, contoh pengamalannya seperti apa ya Bu? Contoh pengamalan sila kedua yaitu yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakangnya. Ketiga, saling membantu satu sama lain jika ada kesulitan. Yang keempat, memperlakukan semua orang dengan adab cara yang baik. Yang kelima, berani menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seseorang. Yang keenam, menghargai perbedaan yang ada di dalam kelas dan lingkungan masyarakat. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kedelapan, saling tolong-menolong teman dan tetangga yang kesulitan. Itu tadi beberapa contoh pengamalan sila kedua, dan masih banyak lagi pengamalan-pengamalan yang bisa kita lakukan. Selanjutnya yang ketiga yaitu sila ketiga berbunyi
Persatuan Indonesia. Anak-anak sudah tahu belum ya apa sih simbol dari sila ketiga? Iya benar, sila ketiga memiliki simbol pohon beringin. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta terhadap bangsa Indonesia. Contoh pengamalannya seperti apa, Bu? Contoh pengamalannya yang pertama, kita harus mencintai tanah air. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah. Ketiga, membeli produk dalam negeri. Yang keempat, mengenalkan budaya Indonesia kepada orang lain. Dan yang kelima, mengikuti upacara bendera. Itu tadi 5 contoh dari sila ketiga. Masih banyak lagi contoh-contoh pengamalan dari sila ketiga. Yang selanjutnya yaitu sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki simbol kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu tadi penjelasan dari sila keempat. Kira-kira anak-anak ada yang tahu contoh pengamalan sila keempat ini seperti apa? Iya, benar. Bermusyawarah merupakan contoh pengamalan dari sila keempat. Nah, contoh pengamalan yang lain antara lain yang pertama, bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Yang kedua, mendamaikan teman yang sedang berselisih. Yang ketiga, bermusyawarah menunjukkan kelompok belajar. Keempat, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki simbol padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan makanan setiap manusia, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang pakaian setiap manusia. Sila kelima mengajak kita untuk bersikap adil terhadap sesama. Nah, contoh pengamalannya yang pertama, menjaga fasilitas umum. Kedua, membayar pajak. Ketiga, tidak berperilaku boros dan rajin menabung. Keempat, tidak menutupi kesalahan teman. Kelima, bermain dengan teman tanpa memilih-milih. Dan yang keenam, menghargai hasil karya orang lain. Nah, anak-anak, itu tadi butir-butir yang terdapat dalam Pancasila beserta contoh pengamalannya. Anak-anak yang Ibu sayangi, tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Dengan mempertahankan Pancasila, berarti kita mempertahankan NKRI. Nah, untuk tugas, yaitu tugasnya adalah tuliskan di buku tugas kalian, sebutkan apa saja pengamalan Pancasila yang sudah kalian lakukan dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing dan sebutkan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.